Nah, kawan-kawan, mengenai perbedaan PNS dan P3K nih, semua diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu tentang aparatur sipil negara ya. Dimana nih katanya di sana ini dia aparatur sipil negara, jadi ASN. Nah, ASN, bahwa nih di dalam undang-undang ini ASN terdiri dari dua, satu PNS, kedua P3K. Nah, PNS itu untuk tesnya bisa diikuti oleh kawan-kawan yang usianya kurang lebih atau sama dengan 35 tahun, jadi maksimal 35 tahun. Sementara P3K itu mengakomodir kawan-kawan yang lebih dari 35 tahun. Lebih dari 35 tahun kemana? Nah, dibukalah P3K. Dan untuk P3K tahun ini, tahun sudah satu itu diperuntukkan satu untuk kawan-kawan yang sudah terdaftar di Dapodik untuk formasi guru ya. Tuh, bersyukurlah kawan-kawan yang sudah lama mengabdi, yang gajinya itu masih dari sekolah gitu, ada yang didanai dari dana BOS, ada juga BOS pusat, BOS provinsi gitu ya. Yang tentunya kawan-kawan barangkali itu gajinya belum sama dengan PNS gitu ya. Nah, dalam kesempatan kali ini nanti akan bahas untuk P3K gajinya berapa sih gitu. Yang kedua, boleh tidak terdaftar di Dapodik, tapi dia harus lulusan PPG untuk formasi guru itu ya, pendidikan profesi guru. Jadi kesempatan emas untuk kawan-kawan misalkan yang belum masuk ngajar dan masuk Dapodik, maka sebaiknya ikuti PPG 1 tahun ini pendidikannya. Kenapa? Karena CPNS ini P3K ini akan terus dilanjutkan, kebutuhannya itu sampai 1 juta untuk formasi guru itu ya, 1 juta gitu. Dan tesnya ini diberikan kesempatan sampai 3 kali kawan-kawan. Bahkan Mendikbud mengatakan bahwa tes P3K boleh dalam 1 tahun itu dilakukan 2 kali ya, kalau gagal nanti boleh ketiga kali gitu kan ya. Oke, next. Nah, dalam pasal 1 nih kawan-kawan ya, ini tinggal dibaca aja sih kawan-kawan, sorry kawan-kawan ya. ASN ini dia ya, itu intinya sih tadinya sudah jelaskan Oke, jadi ASN itu dibagi 2, ada P3K, PPK, ada PNS. Nah gitu ya, itu dia perbedaannya. Kemudian pasal 2 nya asas prinsip penyelenggaraan kebijakannya ini sama ya, tinggal dibaca. Nanti untuk linduannya silakan kawan lihat di kolom deskripsi ya, kemarin saya sediakan ya. ASN sebagai profesi, oke, ini dia sama juga. Nah, jenis status pegawai ASN, nah ini ditukan benar ya. Di dalam bab 3 bagian ke-1 pasal 6 dikatakan bahwa pegawai ASN itu terdiri dari 2, 1 PNS, kedua P3K. Gitu, tadi sudah makai katakan kan. Kemudian PNS sebagai masuk pasal 6 ini adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai NIP. Itu bedanya ya. NIP, kalau PNS itu memiliki NIP, sementara P3K itu adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang ini. Oke. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya ASN itu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik. Nah, jadi ASN itu pelayan publik kawan-kawan, dan perkat dan pemersatu bangsa. Jadi pelayan publik, jadi jangan merasa sombong gitu. Sebabnya kemarin katakan pada kawan-kawan yang lolos PNS kemarin, jangan sombong gitu ya, karena ternyata ASN itu adalah pelayan publik kawan-kawan ya, bukan ingin dilayani tapi harus melayani setulus hati gitu kawan-kawan. Dan yang terpenting ini apa? Perkat serta pemersatu bangsa. Jadi nggak boleh tuh PNS mengadu domba, menyebar berita hoax yang menyebabkan kehancuran, kebencian, kedengkian, nggak boleh gitu. Itu dilarang keras kan, itu melanggar nih pasal 10 dilanggar, karena kita itu tugasnya adalah pemersatu bangsa gitu. Itulah sebabnya kemarin di soal-soal CPNS itu ada radikalisme, itu diharapkan nanti PNS yang terjaring tidak radikalisme gitu kan ya. Kemudian harus bisa mengamalkan Pancasila, jadi harus mengedepankan Pancasila kalau ASN itu. Kemudian pegawai ASN bertugas melaksanakan, oke ini sudah tugasnya ya. Oke, kemudian nih jabatan ASN terdiri dari jabatan administrasi, fungsional, pimpinan tinggi. Oke, lanjut. Nah, ini dia mengenai hak dan kewajiban di bab 6. Nah, ini kawan-kawan nanti lanjut ke bab 6 ya. Hak PNS itu apa saja? Di pasal 21 dikatakan bahwa PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas. Cuti, ada gaji, ada tunjangan, ada fasilitas.
jaminan pensiun dan jaminan hari tua, pelindungan, oke, pengembangan kompetensi. Sementara untuk P3K nih ada gaji dan tunjangan. Nah, fasilitas nggak ada nih, ya. Kalau tadi kan adanya ada gaji, tunjangan, fasilitas, cuti ada, pelindungan ada ya. Nah, ya pengembangan profesi ada. Tuh yang membedakan itu adalah jaminan pensiun dan jaminan hari tua nih. Tapi kalau hari tua itu ada sih sebetulnya ya. Yang nggak ada itu adalah ini, yang membedakan itu adalah jaminan pensiun. Jadi uang pensiun gitu. Jadi kalau PNS itu ada pensiunnya, jadi ketika pensiun tetap dibayar ya. Kalau P3K itu tidak ada, kawan-kawan, tidak ada jaminan pensiun, no pensiun. Nah, maka bisa dikatakan bahwa P3K itu 99% rasa PNS kalau pakai katakan itu ya. Kenapa? Karena hak dan kewajibannya sama. Yang membedakan itu hanya ada gaji pensiun aja gitu. Ya, kalau pensiun sih nggak usah dipermasalahkan kawan-kawannya. Dengan adanya kebijakan pemerintah merekrut P3K itu, ya kita harus bersyukur gitu kawan-kawannya. Kenapa? Karena ternyata pemerintah masih peduli sama kita semua gitu. Ya kalau pensiun nggak usah diperhitungkan, kan kita bisa nabung juga gitu ya. Lagian kan umur siapa yang tahu gitu ya. Kita berharap ada uang pensiun, sementara umur kita nggak nyampe sampai pensiun misalkan gitu ya. Mudah-mudahan kita semua panjang umurnya ya, dan berkah tentunya. Buat apa panjang umur tapi tidak berkah, artinya tidak memberikan kebermanfaatan kepada orang lain, itu untuk apa gitu. Makanya mari kita gunakan jabatan kita nanti, baik itu sebagai PNS maupun P3K ya, untuk memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Karena pada hakikatnya manusia itu harus menjadi ya angpauhum ya apa, manusia sebaik-baik manusia khairunas angpauhum linas katanya ya. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Mari kita gunakan jabatan kita untuk memberikan kebermanfaat untuk orang lain, menolong orang lain, mempermudah orang lain, karena nanti biar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatunya baik di dunia maupun akhirat gitu kan ya. Oke, itu dia kewajibannya setia kepada dan taat pada Pancasila atau Pancasila nomor 1, undang-undang ya. Menjaga persatuan kesatuan bangsa, jangan memecah belah tadi, jangan menyebarkan berita hoax, jangan ikut campur dalam politik gitu, karena itu bisa menghancurkan, bukan pemersatu ya. Kita mendukung paslon nomor berapa nggak boleh itu karena tidak menjaga persatuan gitu. Melaksanakan kebijakan yang misalkan pejabat pemerintah, oke, menaati ketentuan peraturan undang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan yang menggunakan pengabdian, kejujuran, harus jujur tuh kan. Makanya kemarin ada nilai kepribadian ya. Kepribadian itu diantaranya ada kejujuran, itu tanggung jawab, menunjukkan integritas, ada integritas kan kemarin, kedalam sikap perilaku, ucapan, menyimpan rahasia jabatan, hanya menemukan rahasia jabatan sesuai dengan bersedia ditempatkan seluruh wilayah NKRI. Diberitakan bahwa untuk ASN sekarang P3 baik itu PNS maupun P3K itu nggak boleh mengajukan pindah selama 10 tahun katanya kawan-kawan ya. Jadi kita nggak boleh mengajukan pindah selama 10 tahun itu. Bersedia mengabdi itu nanti di aturan terbarunya. Tapi di beberapa instansi ada yang membolehkan 5 tahun, tapi dengan catatan tidak boleh keluar wilayah instansi tersebut. Kalau kita misalkan di Kabupaten Bandung misalkan ya, boleh mutasi setelah 5 tahun, tapi nggak boleh lebih dari kurang dari 5 tahun gitu. Tapi kalau mau keluar wilayah Bandung misalkan ke mana, Kabupaten Bogor misalkan ya, pindah ini setelah 10 tahun boleh gitu. Dari Jawa ke Jawa Barat misalkan, Jawa Tengah ke Jawa Barat boleh lintas provinsi, tapi setelah 10 tahun. Kalau sebelum 5 tahun boleh, tapi dengan catatan di satu wilayah, di satu kabupaten gitu, instansi ya. Itu dia kawan-kawan. Nah itu dia, wakil kawan-kawan, barangkali itu saja dulu pendidikan kesehatan ini. Intinya bahwa ASN itu terdiri dari 2, P3K dan PNS. Nah kalau P3K itu rasa 90% rasa PNS. Nah, yang membedakan itu adalah jaminan pensiun aja. Jadi kalau P3K itu tidak ada jaminan pensiunnya. Nah, kalau tesnya untuk tahun sekarang nih P3K itu diperlukan untuk 1 juta formasi nih kawan-kawan. Jadi persiapannya sekarang. Di mana 1 juta formasi ini diperlukan untuk guru dulu. Nah, yang tercatat di Dapodik. Oke, itu dia. Kedua, dia harus belum tidak tercatat di Dapodik, tapi dia harus lulusan PPG. Artinya dia memiliki sertifikat pendidik Serdik gitu. Usianya minimal 20 tahun. Lebih dari 20 tahun dan kurang dari 1 tahun menjelang pensiun, berarti 59 tahun maksimalnya. Ya, jadi untuk kawan-kawan yang usianya sudah di atas 35 berkesempatan untuk mengikuti P3K ini. Persiapkan deh sekarang. Untuk soalnya P3K ini nanti akan ada dibuatkan daring ya, soal P3K.
itu ada daring yang diadakan oleh Kemendikbud. Nah, berbeda gitu ya. Kalau CPNS ya silakan kawan-kawan cicing aja di video makin gitu ya, sering dewasa soal CPNS baik itu SKD TU-nya, TWK-nya maupun TKP-nya. Dan untuk P3K juga insya Allah kalau memungkinkan, dan mudah-mudahan makin selalu dalam sehat gitu ya, sehingga makin bisa berbagi kepada kawan-kawan semua. Oke kawan-kawan, begitu saja dengan pendidikan konsen ini, mudah-mudahan bermanfaat. Thanks for watching, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.